Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan channel Rumpi Demokrasi. Mari kita ngerumpi sesuai dengan logika kita masing-masing ya tentunya. Presiden Joko Widodo sudah tiba di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Rombongan Presiden tidak hanya sendiri, Presiden mengajak seluruh kabinet dan juga tidak luput Presiden Joko Widodo juga mengajak Wakil Presiden yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin. Di mana Joko Widodo akan menggelar sidang kabinet perdana di IKN. Bagaimana sambutan dari Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih yaitu Prabowo Subianto? Simak video berikut ini. Selamat pagi Pak, ini kan pertama kalinya Pak Bapak mengajak semua menteri menuju ke Istana Kepresidenan IKN Pak. Mungkin ada yang ingin disampaikan? Yang pertama, saya ingin Pak Wapres, Pak Prabowo, dan semua menteri merasakan betapa bersihnya udara di pagi hari di IKN. Dan tadi kita cek untuk air quality index-nya 6. Ada maksimal itu 50. Di ibu kota negara lain, misalnya di Singapura berapa Pak? 53. Yang dekat aja. Artinya di sini memang udaranya sangat segar, fresh, dan bersih. Dan itu bagus untuk kesehatan, untuk usia. Dibandingkan dengan Jakarta juga jauh lebih baik berarti. Soal Pak, persiapan nanti kotor Pak, 150. sidang kabinet paripurna perdana Pak, mungkin ada tema khusus yang mungkin akan dibahas di dalam sidang nanti Pak? Ya, yang pertama kita akan menjelaskan kembali mengenai IKN. Yang kedua, yang berkaitan dengan PMI, Purchasing Manager Index. Yang ketiga, masalah lain-lain yang memang untuk keberlanjutan ini apa, transisi ini apa yang harus disiapkan oleh semua kementerian. Itu aja, kira-kira. Setelah itu kegiatan hari ini mungkin Pak, ada lagi selain sidang? Ya, ada groundbreaking beberapa dari investor, termasuk juga Istana Wapres, akan di groundbreaking oleh Pak Wapres. Ya. Kemarin malam juga sempat makan malam ya Pak ya, bersama dengan menteri. Ya. Tadi malam. Tadi malam. Pak, ini menurut saya ada pesan untuk investor Pak, acara hari ini. Pesan untuk investor Pak. Pemerintah sudah memulai di kawasan inti untuk pemerintahan di sini. Ini menunjukkan kuatnya keinginan kita untuk menyelesaikan fisiknya yang berkaitan baik dengan Istana Presiden, Wakil Presiden, kemudian Kemenko, kemudian kementerian. Yang kita harapkan itu akan mendorong investor sebanyak-banyaknya untuk masuk ke investasi di IKN. Karena investasi di IKN ini adalah investasi masa depan, bukan sekarang. Ya. Dan tolong juga ditanyakan ke Presiden terpilih. Kepres pemindahan ibu kotanya bagaimana Pak? Kepres pemindahan ibu kotanya. Kepres pemindahan ibu kota. Nanti kita lihat. Karena itu menyangkut bukan administrasi saja, bukan masalah kepresnya atau perpresnya, tetapi proses di lapangan juga harus kita lihat. Kesiapan di lapangan harus siap. Kesiapan perpindahan ini, pindah rumah aja kan kita itu, waduh ribetnya. Ini pindah ibu kota gitu loh. Jadi jangan menggampangkan. Ya. Pak Prabowo izin Pak sebagai presiden terpilih, Bapak sendiri komitmen untuk kemudian melanjutkan pembangunan IKN
seperti apa ke depan? Saya kira sudah berkali-kali ya saya sampaikan bahwa saya bertekad untuk melanjutkan, kalau bisa menyelesaikan. Ya. Pak Jokowi saya kira sudah mengambil peran sejarah, beliau yang inisiasi. Saya minimal saya lanjutkan, kalau bisa saya ikut yang menyelesaikan. Walaupun kita sadar pembangunan ibu kota itu bukan pekerjaan yang sebentar, ya. Pekerjaan yang lama, yang berat. Tapi saya percaya dalam 3, 4, 5 tahun fungsi daripada ibu kota ini sudah bisa berjalan. Ini saya bukan orang teknik, tapi saya empiris, saya juga orang lapangan, saya juga banyak membangun. Saya kira kalau kita lihat, kita optimis ya, dan nanti akan kelihatan betapa manfaat daripada pemindahan ini, walaupun nanti tentunya banyak yang masih kita harus kerjakan. Artinya selain lantik Bapak juga akan berkantor di IKN ya Pak ya? Namanya kalau ibu kota ya presiden ada di ibu kota. Tentu ini kabar yang baik ya untuk seluruh rakyat Indonesia yang sebentar lagi mempunyai ibu kota Nusantara, ibu kota baru. Termasuk saya pribadi juga sangat bahagia dan senang karena Republik ini akan mempunyai ibu kota yang sangat indah dan megah. Pertanggal 12 Agustus Jokowi beserta rombongannya, beserta seluruh menteri semalam itu sudah sampai di IKN di Kalimantan Selatan tepatnya. Di sana Presiden tidak banyak beraktivitas karena di pagi hari Joko Widodo akan mengecek bagaimana kebersihan udara, bagaimana kebersihan air di sana. Kita ketahui yang diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo bahwa udara dan air di sana masih di peringkat 0,6%. Sehingga angka dari maksimal itu 50%. Artinya sangat bersih sekali dan sangat sejuk, sangat menyehatkan sekali udaranya di IKN ini. Jadi Pak Jokowi bilang bahwa siapapun yang tinggal di IKN nanti akan awet muda. Begitu katanya Pak Presiden tadi di dalam sambutannya itu. Nah, di sana para menteri, semua menteri kelihatan di sana ya. Ada Pak Luhut, ada Pak Erlangga juga terlihat di sana. Terus Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan juga terlihat. Terus Bu Risma juga mendampingi juga Presiden Joko Widodo. Terus ada Menteri Bahlil, Sandiaga Uno juga kelihatan. Terus Menkominfo, Erick Thohir, dan seluruh kabinet-kabinet juga ada Abdul Halim, Yakut Khalil, semuanya ada. Dan saya rasa Presiden juga sangat serius mengundang seluruh kabinet-kabinet untuk datang menemani beliau datang ke IKN langsung dan bertempat tinggal di sana. Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa beliau optimis, Presiden terpilih optimis akan melanjutkan program-program Joko Widodo, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara. Prabowo Subianto menjelaskan bahwa saya hanya melanjutkan. Pak Jokowi lah yang merintis semuanya ini dan saya hanya perlu melanjutkan, dan membangun ibu kota itu tidak mudah. Butuh bertahun-tahun untuk menyelesaikan ini. Pindah dari Jakarta ke Kalimantan Selatan itu bukan hal yang cepat,
hal yang mudah. Kita pindah rumah saja katanya perlu beberapa hari atau bahkan beberapa bulan. Ini adalah pindah ibu kota, artinya tidak cepat dengan secepat membolak-balikan telapak tangan. Ini sama-sama berusaha, tentunya pemerintah perlu apresiasi yang mendalam juga dari masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Kalimantan. Saya rasa antusias masyarakat di sana juga sangat senang sekali, bergembira sekali, karena sebentar lagi industrialisasi atau pusat kepemerintahan ada di Kalimantan. Seandainya ibu kota Nusantara ini ada di Jakarta, ada di sini tetap, maka warga di Jakarta ya biasa-biasa saja, karena dari dulu dari dia lahir sampai dia dewasa sudah berada di ibu kota ada di ibu kota Jakarta atau ada di ibu kota Indonesia ya. Tapi untuk Kalimantan, wilayah Kalimantan hari ini sangat bersenang dan harus bahagia karena sebentar lagi pusat pemerintahan Indonesia ada di sana. Dan ini perlu apresiasi yang tinggi. Mari kita syukuri ini. Semoga nanti pembangunan-pembangunan di IKN ini cepat diselesaikan, cepat terselesaikan, tidak ada kendala, dan semoga juga orang-orang yang melanjutkan program-program Jokowi ini diberikan kesehatan, umur panjang ya tentunya pemirsa. Ya itu saja mungkin. Selamat beraktivitas. Jangan lupa sekali lagi untuk di subscribe, like, dan tulis komentar kalian. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.